Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Hari ini kita akan berdiskusi tentang masuknya Islam di Indonesia bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas menggunakan teori Persia. Benarkah Islam masuk ke Indonesia menggunakan teori Persia? Mari kita diskusi. Teori India atau Gujarat atau teori Arab atau Makkah memang terkesan logis memberikan sumbangsih terhadap masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana dengan Persia? Persia sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki peradaban tua yang maju, dan wilayah ini tentunya kalau kita melihat sejarah pernah ditaklukkan oleh tentara Islam dalam penyebaran wilayah. Kemudian daerah Persia ini yang memiliki peradaban yang sangat tinggi memeluk agama Islam dan tunduk menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam. Di Persia sendiri juga kita tahu ada sebuah dinasti yang maju disebut dinasti Safawi yang berada di Persia. Nah, bagaimana Persia bisa turut andil dalam masuknya Islam di Indonesia? Dalam teori Persia disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dengan dibawa oleh para pendakwah dari Persia itu sendiri. Pendukung teori ini ada P.A. Husein Jajadiningrat. Meskipun memang teori ini tidak merupakan teori arus utama, tetapi teori ini memiliki banyak bukti maupun argumentasi yang banyak pengikut maupun banyak bisa menjadi pertimbangan. Apa bukti-bukti bahwa Persia turut andil dalam masuknya Islam di Indonesia? Mari kita simak. Yang pertama, adanya kesamaan budaya antara masyarakat Muslim yang ada di Persia dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Contohnya, yang pertama teman-teman, adanya peringatan Asyura, yaitu pada 10 Muharram, yang ini merupakan tradisi yang berkembang awalnya dalam rangka memperingati kematian Husain di Karbala, atau disebut dengan ini adalah peringatan orang-orang Syiah. Tradisi ini juga sangat kental yang ada di Persia, serta ada di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya kita mengenal ada di Sumatera Tengah, Barat, dan lain sebagainya, mengenal adanya tradisi suronan. Ya kan, di Jawa juga ada tradisi suronan yang masih menganggap kalau tanggal 10 itu harus membuat bubur dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya persamaan ajaran antara Al-Hallaj, yaitu tokoh sufi yang ada di Iran, dengan teorinya Wahdatul Wujud, dengan ajaran Syekh Siti Jenar yang terkenal di Jawa. Nah, dengan adanya bukti ini disebutkan bahwa Persia sangat berpengaruh dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Bukti yang ketiga disebutkan adanya persamaan dalam mengeja huruf Arab bagi pengaji awal Al-Quran, baik itu di Persia sendiri maupun yang ada di Indonesia. Pada tahun sebelum 1980-an, ejaan dalam bahasa Iran itu hampir sama dengan ejaan yang ada di Indonesia. Contohnya, dalam bahasa Iran ada kata jabar, jadi zabar, bahasa Arab fathah, atau kita ketika masih kecil kita sering mengaji fathah A, kasroh I. Nah, ini sama dengan yang diajarkan di Iran itu sendiri. Bukti yang keempat, adanya persamaan batu nisan yang ada di makam Malikus Saleh, yaitu tahun 1297 Masehi di Pasai, dengan makam Malik Ibrahim 1419 Masehi di Gresik yang dipesan dari Gujarat. Nah, dalam hal ini Husein Jajadiningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut faham Syiah yang kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, jadi memang ada kaitannya. Jadi memang satu teori masuknya Islam di Indonesia itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, bahwa memang ada teori Gujarat juga yang dalam proses masuknya Islam dalam teori Persia ini. Nah,
Meskipun demikian, teori Persia ini juga memandang adanya pengaruh mazhab Syafi'i di Indonesia yang berasal dari Malabar. Kalau kita belajar yang masuknya Islam di Gujarat dan India yang banyak menggunakan teori Syafi'i, menggunakan mazhab Syafi'i. Teori ini juga sesuai dengan pendapat Muenz yang berpendapat bahwa pada abad 5 Masehi, pada masa Raja-Raja Sasanid, banyak orang Persia yang berada di Aceh. Jadi pada 5 Masehi, pada teori Sasanid dianggap bahwa banyak orang Persia yang ada di Aceh. Muenz juga mengatakan bahwa kata-kata Pasai sebenarnya berasal dari kata Persia. Jadi kata Samudra Pasai itu dianggap merupakan kata dari Persia. Nah, Muenz mengatakan bahwa alasan lainnya adalah ketika Ibnu Battuta salah satu ilmuwan pada masa Turki Utsmani datang ke Aceh, terdapat 2 ulama yang berasal dari Persia. Jadi ketika Ibnu Battuta memang dalam kitabnya sudah pernah menjelaskan bahwa ketika beliau datang ke Indonesia itu sudah ada 2 ulama Persia yang sudah ada di Indonesia, yaitu Tajuddin As-Syairazi dan Sayyid Syarif As-Sabani. Nah, ada tambahan juga, Bijnapel, salah satu pendukung teori India atau Gujarat, menyebutkan bahwa Islam di Indonesia mendapat pengaruh dari Persia di samping dari Arab. Jadi saling melengkapi. Jadi Bijnapel meskipun dia merupakan pendukung teori India, dia mengatakan bahwa Persia juga masuk dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Bijnapel juga memberikan bukti bahwa adanya jalur perdagangan dari Teluk Persia ke pantai barat India. Pada masa itu, Kulam merupakan pusat-pusat perdagangan yang penting, sehingga adanya pengaruh kontak antara pantai India Barat India dengan Persia, kemudian di Indonesia. Jadi teman-teman, adanya persamaan budaya di Indonesia pada masyarakat Muslim Indonesia dengan masyarakat Muslim di Persia atau Iran, ini menjadi salah satu bukti bahwa Persia juga merupakan Persia memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Demikian teman-teman, itu teori yang ketiga menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia dipengaruhi juga oleh orang-orang Persia. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan bertemu di season keempat tentang masuknya Islam di Indonesia menggunakan teori Cina atau Tiongkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.